Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan semangat untuk para pemirsa yang menonton podcast Sahabat Bina Marga hari ini. Senang sekali di tahun yang baru 2024. Tentu saja ada harapan baru untuk kita semua. Dan juga hari ini kita akan berdiskusi dan menemukan solusi yang baru juga dengan narasumber yang luar biasa. Tentunya hanya di podcast Sahabat Bina Marga. Kali ini Stephanie Imelda akan mengajak para pemirsa untuk berbincang-bincang terkait satu isu, satu tema yang sangat krusial. Tentu saja sebelum itu kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah bergabung pada hari ini. Untuk yang pertama telah hadir dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Akan kami sapa yang pertama Bapak Dr. Agung Mulyono. Ya. Selamat sore pemirsa. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Stephanie dari Dapil Perjuangan Keras. Terima kasih Dapil Suwodowo Banyuwangi yang telah mensupport saya. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan program yang menarik. Udah. Wah, baik. Beliau adalah Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Kalau begitu kita beralih untuk menyapa Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Azyari, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Stephanie, kabarnya semuanya aman dan terkendali dengan lancar di pemilu 2024. Aman dan damai begitu nggih. Baik. Kalau begitu selanjutnya mari kita menyapa Dr. Haji Kuswanto SHMH selaku anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik, Alhamdulillah. sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Menjelang selesai pemilu nih semakin sehat atau semakin semangat atau Terus bagaimana? kita Terus semangat? jaga kesehatan dan kebahagiaan hati. Oke, mantap ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita menyapa Bapak Hadi Dediansyah, SPDM HUM. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Hadi untuk menyapa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa podcast Bina Marga untuk ini wilayah Jawa Timur, ya paling tidak selamat berjumpa kembali karena di akhir tahun dan awal tahun kita sempat berhenti, kita tidak sempat membahas jalan-jalan yang ada di Jawa Timur. Tapi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa ya berekspresi lagi karena bagaimanapun juga jalan-jalan yang ada di Jawa Timur harus selalu kita perhatikan karena satu hal untuk keselamatan seluruh warga Jawa Timur, tentunya ya momentum bersamaan dengan habisnya selesainya pemilu serentak, ya harapan kami tetap sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama menjaga kebersamaan. Betul. Selamat sore. Baik, menjaga perdamaian selalu ya pemirsa ya. Oke, untuk selanjutnya kami menyapa Bapak Mas Duki, SPDI. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Mas Duki untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. seluruh masyarakat Jawa Timur. Kita sudah ketemu lagi, alhamdulillah dalam posisi sekarang musim hujan. Kita akan mencermati dan memantau betul terkait dengan jalan-jalan Provinsi Jawa Timur. Harapan kami ke depan karena memang ini bagian untuk mengungkit ekonomi di Jawa Timur, kita akan terus berkolaborasi dengan Bina Marga untuk memaksimalkan kondisi jalan Jawa Timur ini semakin baik dan semakin baik. Terima kasih Mbak. Semakin baik, berarti berkolaborasi begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Dan telah hadir juga dari akademisi dari dosen teknik infrastruktur sipil ITS, yaitu Dr. Insinyur Masus STMT. Silakan Bapak Masus untuk menyapa pemirsa. Selamat sore Selamat Mbak Stephanie. sore. Kali Bagaimana ini kabarnya? mungkin Oke. kita dihadapkan suasana baru Wah. pasca pemilu. Betul. Mudah-mudahan dari bapak-bapak yang komit untuk mengawal kemantapan jalan ini di periode mendatang semakin serius, semakin mengemban amanah rakyat, terutama terkait dengan bagaimana agar ya jalan di Jawa Timur ini semakin mantap dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Jawa Timur khususnya. Oke.
Semoga nanti periode selanjutnya semakin mantap untuk berkolaborasi begitu ya Pak ya. Baik. Ya pemirsa, untuk hari ini ada satu topik yang akan kami bahas bersama, yaitu tentang strategi dan evaluasi pemenuhan kemantapan dan jalan standar di Jawa Timur. Baik pemirsa, mari kita mulai untuk membuka sesi diskusi ini dengan pertanyaan pertama yang akan kami tujukan kepada Bapak Masus selaku akademisi. Baik Bapak, untuk sebelumnya agar lebih jelas lagi kepada pemirsa, mungkin boleh dijelaskan Bapak sebenarnya pendanaan ya, terkait pendanaan infrastruktur jalan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau instansi apa saja sih Bapak? Baik, sebagaimana kita ketahui ya bahwa jalan ada klasifikasinya, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, lalu kemudian ada jalan lingkungan. Tentu hierarki itu juga terkait dengan kewenangan pembiayaan, bagaimana jalan itu dibangun, ya dirawat dan kemudian dimanfaatkan. Nah, untuk jalan provinsi tentu menjadi domain dari ya pemerintah provinsi melalui persetujuan atau melalui dukungan dari para wakil rakyat di DPRD Jawa Timur ini, kemudian bagaimana agar ya jalan itu bisa direncanakan, ya dibangun dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu model pembiayaan ya untuk jalan di Jawa Timur. Baik. Ya Bapak Masus, ini kami melihat data seperti diketahui bahwa pendanaan infrastruktur jalan terus turun sejak beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan turunnya juga nilai kemantapan jalan. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, apa yang menyebabkan hal demikian Bapak? Ya, kemantapan jalan itu tentu terkait dengan bagaimana ya anggaran untuk pemeliharaan itu dialokasikan. Nah, ketika kemudian panjang jalan itu tetap bahkan semakin bertambah, mestinya anggaran untuk pemeliharaan itu juga semakin besar. Nah, ketika itu dikurangi, ya maka tentu ya panjang ruas jalan yang terpelihara juga akan berkurang. Karena itu beresiko dengan kemantapan. Nah, ketika kemantapan berkurang, ini perlu diperhatikan agar kemudian ya ini tidak berdampak signifikan terhadap tingkat keselamatan di jalan. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kemudian memberikan prioritas pada ruas jalan yang tingkat kemantapannya ya rendah untuk kemudian ditingkatkan dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Jadi ketika alokasi anggarannya semakin sedikit, ya tentu prioritas itu harus semakin tepat sasaran agar kemudian angka keselamatan di jalan itu tetap baik. Ya, karena belakangan ini ya memang tingkat kecelakaan di jalan secara nasional maupun di Jawa Timur meningkat cukup drastis. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Baik Bapak Masus, terima kasih untuk tanggapannya. Mari kita beralih kepada Bapak Agung. Ya, Bapak Agung, tadi sempat disinggung oleh Bapak Masus bahwa adanya dana yang kurang tepat sasaran terkait jalan infrastruktur ini. Kira-kira bagaimana Bapak? Kalau menurut Bapak sendiri, apa memang begitu? Jadi kalau bicara jalan provinsi, jadi ada klasifikasi kabupaten, provinsi dan pusat. Sebelum saya jawab yang itu tentang kemantapan jalan tadi, kalau saya mengacu pada program kesehatan ada promotif, preventif, kuratif, maka di sini perlu adanya preventive action dan corrective action. Artinya apa? Jalan rusak itu jangan nunggu rusak berat, ya. Rusak mulai kecil segera tangani, karena anggarannya jelas ada di situ. Kalau nunggu rusaknya lebar maka akan biaya besar. Kayak orang sakit tadi, sakit itu sebelum berat segera tangani. Namanya penanganan dini, atau baru di saat ada preventive action, pencegahan. Ya, sakit di jalan pun bisa ada preventive action, ada corrective action. Ya, pencegahannya apa? Kemudian korektifnya segera bila mana memang ada jalan mulai rusak. Ya, kemudian mengenai anggaran, saya yakin di provinsi itu tepat anggaran karena mereka pasti merencanakan dengan baik, apalagi rapat dengan kita legislatif. Jadi kita kawal. Kalau istilah kita tidak penting, tidak mungkin kita ACC. Ya, ada program penting, mendesak, penting, tidak penting. Jadi
Kita dulu kan yang mendesak bahkan urgent. Kalau nggak dilakukan maka akan berakibat fatal, sehingga kita dulukan. Dan jalan provinsi terus terang kita rasakan sampai saat ini bagus. Jadi contoh dapil saya lah Banyuwangi, Bondowoso, mencolok sekali bahwa saya jalan provinsi lebih mulus, lebih halus, lebih lebar ya. Karena jelas lebarnya provinsi pasti lebih lebar dari kabupaten dan halus. Bahkan saya tanya Pak Kepala UPT contoh Bondowoso, situ Bondo Banyuwangi, ada komplain jalan lobang itu 2 jam selesai. Kalau pagi ini komplain besok selesai. Ya bahkan saya janji ke masyarakat saya takut bleset, tak buat 3 hari. Itu pun bagus, GPL lama. Senin komplain, Rabu selesai, Rabu komplain, Jumat selesai. Jadi ini mesti dipertahankan oleh Bina Marga dan terus digabung dengan masyarakat. Bahkan masyarakat itu bisa mengadukan komplain terhadap jalan yang rusak tadi, khususnya provinsi, dan ngadulah kepada wakil rakyat di dapilnya masing-masing. Tentunya rakyat akan memperjuangkan itu karena anggarannya jelas ada untuk perawatannya. Oke, makasih. Berarti sudah termasuk tepat sasaran ya Pak ya? Baik, sudah dirasakan juga bagaimana dapat disalurkan begitu. Ya pemirsa, kita akan beralih kepada Bapak Azari. Iya, pertanyaan yang sama seperti Bapak Masud sebelumnya. Kalau pendanaan infrastruktur jalan ini kan terus menurun begitu sepanjang beberapa waktu lalu. Ini kira-kira apa sih Bapak untuk penyebabnya? Terima kasih Bu Stefani, bahwa di anggota DPRD ini di situ ada reses, ada kundapil, terus ada workshop. Jadi rata-rata pertanyaan mereka itu adalah bahwa apa disampaikan tadi terkait dengan GPN nggak pakai lama, jalan yang berlubang cepat 3 hari kita sudah selesai, tapi tingkat kecelakaan tetap tinggi, terutama didominasi oleh sepeda motor. Dan situ setelah kita lihat dan kita kaji itu adalah bagaimana tugas tupoksi kita itu untuk bisa meningkatkan terkait dengan anggaran. Karena yang diperlukan oleh masyarakat itu adalah pelebaran jalan itu sangat memungkinkan. Karena selama ini yang sering banyak kecelakaan bahwa di jalan provinsi itu memang lebarnya sampai 12 meter, dipotong dengan saluran, bahkan jalannya saja yang diaspal itu hanya 6 meter. Maka kami selaku anggota Dewan Perwakilan ini tetap mendorong kepada pemerintah, mungkin nanti kita kerjasama dengan teman-teman, tidak lagi hanya jalan yang berlubang itu tutupi, tapi kita sangat penting itu perlu pelebaran jalan. Karena setiap tahun itu kendaraan bermotor baik mobil maupun selalu meningkat. Sementara jalan peningkatan hanya 0, sementara mobil kalau kita persentasekan, walaupun pandemi selama ini kita meningkatnya itu sampai 3%, 3-5%. Dan situ yang selama ini yang cenderung kecelakaan meningkat di Jawa Timur, khususnya di Madura. Nah, mungkin itu nanti yang kita sampaikan kepada Bina Marga, kepada dalam pembahasan anggaran itu untuk meningkatkan anggaran di Bina Marga khususnya, dan fokus kita pada pelebaran jalan agar nanti dapat mengurangi tingkat kecelakaan di masyarakat dapil kita masing-masing. Jadi gitu Mbak Staf ini dulu ya. Ya, baik Pak Azari, kalau tadi disinggung tentang pelebaran jalan, kira-kira kalau dari Bapak sendiri lebih urgent pelebaran jalan atau perbaikan kemantapan jalan Bapak? Kalau kemantapan jalan ini kemarin sudah dilaksanakan oleh Bina Marga. Jadi salah satu contoh jalan yang berlubang, kalau kita komplain 3 hari itu selesai, langsung diperbaiki oleh UPT masing-masing. Baik. Tapi pelebaran jalan ini perlu kita dorong untuk meningkatkan pendanaannya. Jadi di situ tidak hanya kita menambal lubang yang tidak hanya menambal lubang saja, tapi tingkat kecelakaan didominasi oleh kendaraan sepeda motor itu adalah karena kurangnya pelebaran jalan. Nah, dan tentu ini juga dibarengi dengan UPD-UPD yang lain, salah satu contoh. Karena kalau kita berbicara jalan, tidak bisa hanya jalan yang ada, tentu penerangannya disusun seperti apa, terus tambah lagi dengan cipta kerja salurnya seperti apa. Dan ini harus kerjasama kolaborasi yang kuat agar satu-satunya jalan itu bisa terjadi pelebaran jalan sehingga dapat juga mengurangi tingkat kecelakaan nomor 1. Yang nomor 2 tentu dapat mengurangi efisiensi jalan itu sendiri agar tidak cepat rusak. Karena rata-rata itu jalan yang rusak dimanapun itu adalah karena salurannya kurang baik, sehingga cepat mengelupas aspal seperti itu, Pak Stefani ya. Kalau masalah overload yang disebut dengan odol itu semuanya seperti itu, karena sekarang sudah tidak ada kategori seperti itu, karena peningkatnya ekonomi di masyarakat itu.
Jadi pelebaran jalan sangat penting di situ. Oke. Yang paling urgent berarti pelebaran jalan ya Pelebaran untuk jalan, periode saat ini. Baik, terima kasih Bapak Azhari. Kita beralih ke Bapak Mas Duki. Bapak Mas Duki, pertanyaannya yaitu dengan bertambahnya panjang ruas jalan provinsi melalui pelimpahan pada tahun 2023 kemarin, kira-kira bagaimana Bapak komitmen pendanaan yang ada untuk menjaga kualitas jalan untuk tetap mantap begitu? Oke, terima kasih. Ini harusnya kita pilah-pilah dulu sebelum masuk ke teknis pelaksanaan kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung terkait dengan klasifikasi jalan itu ada 3: pusat, jalan nasional, provinsi, dan daerah. Ya, kadang-kadang masyarakat itu nggak tahu mana itu jalan daerah, mana itu jalan provinsi, dan mana itu jalan nasional. Yang membedakan memang kalau jalan nasional itu ada garis kuning yang tidak bisa membedakan antara jalan provinsi dan jalan daerah, sama-sama putihnya. Baik. Akhirnya jalan daerah itu yang rusak, kadang-kadang kita yang kena. Oke. Ya, itu yang sering kami lihat di lapangan di daerah-daerah. Kalau kita koordinasi dengan pihak Bina Marga, kemantapannya itu sudah masuk ke angka 90% lebih. Ini kalau melihat dari provinsi yang lain, ini memang Jawa Timur lebih baik dari provinsi. Cuma kadang-kadang trouble-nya di bawah itu tidak ada pembeda. Sering saya sampaikan, mohon dalam hal ini pemerintah provinsi berkoordinasi dengan daerah untuk bisa membedakan supaya kejelasan anggaran yang akan kita masukkan itu betul-betul itu milik provinsi. Baik. Ya, itu. Kedua, semakin banyak jalan daerah yang dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi, ini berarti konsekuensinya anggaran dari provinsi akan bertambah. Ini konsekuensi. Betul. Kalau tidak ditambah, berarti perawatannya akan berkurang dan semakin jalan itu semakin rusak. Nah, ini saya selaku anggota Komisi D di DPRD Provinsi Jawa Timur terus melihat ada memang beberapa daerah di tingkat 2 itu mengajukan menaikkan statusnya, termasuk di Madura, di Jombang, di Mojokerto, terus ada beberapa daerah. Ini harus kita tangkap. Karena apa? Supaya beban daerah ini juga berkurang. Jujur, kalau dikalkulasi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah, yang kasihan daerah, bebannya terlalu banyak. Provinsi kurang memang jalannya. Kalau dilihat ruang jaraknya, apalagi jalan nasional. Ya, berarti 3 komponen ini harus berkoordinasi. Kalau toh jalan provinsi ini bisa dinaikkan menjadi jalan nasional, kenapa tidak? Karena saya 1 tahun kemarin berkomunikasi dengan pihak BPJN, itu minta memang ada beberapa jalan provinsi Jawa Timur untuk bisa dinaikkan untuk jalan nasional, karena tidak ideal dalam hal ini. Maka supaya masyarakat, kita sekarang kan lihat masyarakatnya tidak ego-egoan, ini miliknya daerah, ini miliknya provinsi, enggak. Kita melihat ini menjadi jalan yang ada di Jawa Timur. Maka pemerintah ini tiga komponen ini, daerah, provinsi, dan pusat, harus berkoordinasi dengan baik supaya apa? Pembagiannya supaya ideal. Kedua, jalan kalau semakin bertambah untuk beban kita, berarti konsekuensinya anggarannya harus bertambah. Betul, iya. Dan kita harus terus dorong untuk pihak Bina Marga untuk mengalokasikan anggaran, karena diakui mau tidak, jalan ini menjadi support peningkatan ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya tadi juga, karena ini di Jawa Timur di Indonesia ada 2 musim hujan dan musim panas. Kalau kena musim hujan, tolonglah teman-teman di Bina Marga, air yang ada di jalan itu supaya cepat hilang, itu irigasinya dipikirkan juga. Saya melihat ada beberapa jalan provinsi irigasinya nggak ada airnya, ketika musim hujan jalan itu nggak awet, cepat rusak karena ada genangan air itu harus kita pikirkan. Karena ini menjadi kewajiban kita. Jangan sampai kita membangun jalan, memperbaiki jalan, kualitasnya baik, cuma tahannya cuma 1-2 bulan karena kena air hujan itu, karena irigasinya berkurang. Itu menjadi concern kami bersama. Terima kasih, Mbak. Baik, berarti juga perlu diperhatikan untuk faktor lainnya begitu ya Pak ya, untuk menjaga kemantapan jalan. Oh ya Bapak, ini supaya pemirsa juga lebih paham, saya pun juga mungkin lebih paham. Kalau tadi sempat disinggung bahwa bisa jalan itu naik statusnya begitu ya Pak ya. Memangnya untuk menaikkan status tersebut itu ada spesifikasinya nggak Pak?
Ada. Apa saja Bapak? Salah satu yang menjadi jalan daerah bisa dinaikkan jalan provinsi itu, jalan itu menjadi penghubung antar daerah, bukan antar desa ya, antar daerah. Oke. Itu bisa dinaikkan antar kecamatan. antar daerah. Terus kedua, kualitas jalannya sudah 60-70%. Oh baik. Nah, dan ini bisa dinaikkan ke provinsi, dan provinsi saya minta memang harus kita tangkap. Jangan terlalu lama. Kalau itu nggak terlalu lama, akhirnya jalan itu nggak bertuan. Daerah mau menganggarkan nggak bisa, nggak berani karena sudah dialihkan ke provinsi. Provinsi tidak bisa belum menangkap status jalan ini secara resmi. Akhirnya dua-duanya tidak bisa menganggarkan. Maka kami minta untuk terus berkoordinasi. Jangan sampai menjadi korban itu masyarakat. Masyarakat nggak tahu masalah ini jalan apa. Ya kita sebagai wakil rakyat terus harus membackup masalah ini. Itu Mas Stefani. Baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya ya. Oke, mari kita beralih selanjutnya kepada Bapak Hadi Dediansyah terkait tadi sempat disinggung juga oleh Bapak Mas Duki terkait untuk menjaga kemantapan jalan dan kualitas jalan ini diperlukan irigasi dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait ini berarti berkolaborasinya apakah juga dengan Dinas Sumber Daya Air kah atau apa saja Bapak yang meliputi? Ya, tentunya kami melihat bahwa ada satu persoalan bahwa ini kan terkait dengan penanganan. Yang menjadi kunci pokok dalam persoalan penanganan ini mestinya ya rambu-rambunya dulu, yaitu parameternya adalah kebijakan. Baik. Dalam hal ini kebijakan ini kan ada di undang-undang. Masalah kerancuan ini kalau saya melihat secara kasat mata, secara global, secara nasional, yang menjadi persoalan ini aturan. Aturannya. Okay. Aturan dulu. Jadi kita itu kadang harus dihadapkan dalam persoalan ya antar wilayah. Akhirnya muncul yang namanya ego sektoral. Yang perlu menjadi catatan, kalau saya itu memang bidangnya seperti Pak Markus ya. Jadi yang perlu diantisipasi pertama adalah masalah undang-undang. Baik. Undang-undang tentang jalan ini masih rancu. Karena yang dipakai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 2. Sementara Undang-Undang Nomor 2 itu mencabut dari Undang-Undang Nomor 38 2009. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 mencabut Undang-Undang Nomor 13. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi payung hukumnya itu masih ada semacam trouble. Karena apa? Di situ tidak ada ketegasan pasal per pasalnya. Terutama terkait dengan masalah undang-undang ini yang masih ada undang-undang baru nomor 2 2022, tetapi masih mengacu pada undang-undang nomor 38. Baik. Ya Pak, ya. Ini yang menjadi persoalan. Artinya bahwa kalau kita mau bicara mengklasifikasikan jalan, ya tolonglah undang-undang ini kalau saya mengatakan harus direvisi dulu. Karena apa? Banyak persoalan pelimpahan wewenang jalan dari provinsi atau dari status kabupaten ke provinsi atau dari status desa ke kabupaten. Ini masih banyak kendala karena terus terang kalau bicara masalah jalan yang perlu diefisienkan adalah ya masalah anggaran. Efisiennya itu apa? Artinya jangan membebankan pada pemerintahan yang lebih rendah atau yang lebih bawah. Karena apa? Sumber anggaran ini yang jelas pusat yang menguasai. Jadi kalau memang harus menyerahkan ke provinsi misalkan, konsekuensinya ya pemeliharaan harus mengikuti. Baik. Klasifikasi jalan ini kan banyak juga kan, ada yang namanya jalan misalkan jalan nasional. Kemudian yang kedua adalah jalan provinsi. Kemudian jalan kabupaten, kemudian ada jalan kota. Ada jalan desa. Ini klasifikasinya. Nah, persoalan nanti pelimpahan dan sebagainya saya rasa itu teknis lah. Yang terpenting parameter kebijakannya itu harus jelas dulu. Baik. Jangan sampai pelimpahan jalan ini hanya sebatas ini volumenya, ini pelebarannya langsung dilimpahkan. Persoalannya bukan di situ. Artinya undang-undang ini saya lebih menegaskan ya harus direvisi dulu. Karena apa? Mengacu pada menuju Indonesia Emas di 2045, kalau undang-undangnya seperti ini, saya yakin tidak akan efektif. Karena apa? Undang-undang ini sejalan dengan selaras perkembangan masyarakat yang notabene harus 2045 adalah Indonesia Emas,
Ya kalau mau bicara masalah Indonesia Emas, ya harus infrastrukturnya harus mendukung. Betul. Contoh, misalkan jalur lintas selatan, ini produk provinsi atau nasional. Ini harus kita ada kejelasan dulu. Karena apa? Ini salah satu Jawa Timur ini nantinya kalau bicara IKN harus pindah ke Kalimantan, Jawa Timur akan menjadi kota atau provinsi transit. Saya yakin tidak mungkin, artinya Jawa Timur akan dilewati, tidak. Pasti akan berhenti dulu di Jawa Timur. Masalahnya nanti karena Kalimantan dekat dengan Jawa Timur akan menjadi kota transit, ya otomatis kalau bicara infrastruktur jalan, ya harus dirapikan. Tentunya undang-undang ini juga harus dibetulkan atau dibenahi. Karena apa? Banyak jalan Jawa Timur ini yang sampai sekarang mangkrak. Contohnya target lintas selatan sampai sekarang belum terrealisasi kok. Dari beberapa pemerintahan ada sekitar 4 kalau tidak salah, belum terrealisasi. Belum tuntas. Artinya apa? Kalau kita ingin menyambungkan posisi Jawa Timur yang ada di selatan dengan yang ada di utara, ya tentunya harus diselesaikan dulu. Ya paling tidak menindaklanjuti. Harapan kami nanti dengan episode yang baru, DPR RI harus meninjau ulang, merevisi Undang-Undang Nomor 2 2022 termasuk Nomor 38 2019. Ya, ini harus direvisi dulu. Karena apa? Biar ada satu kesepakatan komitmen bersama, biar nantinya yang jelas ketika ada kerusakan di beberapa titik jalan-jalan provinsi atau nasional, jangan lantas saling melempar. Baik. Jadi kalau kita sepakatan nanti undang-undang ya bunyinya bunyi kebersamaan. Artinya ketika ada jalan yang rusak walaupun itu milik provinsi, ketika anggaran nasional masih ada, bisa di-cover untuk menangani itu. Demikian juga sebaliknya, ketika jalan nasional misalkan ada yang rusak berat tetapi ada di wilayah provinsi, lah ini harus di-cover oleh pemerintah provinsi. Karena apa? Kita bicara bukan masalah tupoksi, bukan. Tetapi lebih ending utamanya adalah menyelamatkan nyawa manusia. Nah, saya menekankan undang-undang itu harus lebih preventif, mengutamakan keselamatan manusia daripada menekankan pada tupoksi masing-masing. Baik Bapak Dedi, berarti dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak yang perlu diperbaiki yang paling urgent adalah undang-undangnya, biar lebih jelas begitu pembagiannya dan tanggung jawabnya. Baik pemirsa, untuk diskusi selanjutnya apa saja yang kita bahas pada hari ini, tetaplah bersama kami di podcast Sahabat Bina Marga. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan setia masih menonton di podcast Sahabat Bina Marga. Mari kita melanjutkan diskusi yang sempat terhentikan ya pemirsa. Kalau tadi yang terakhir adalah statement dari Bapak Dedi yang terkait menurut beliau ada undang-undang yang harus direvisi terlebih dahulu dan itu bersifat urgent agar kejelasannya lebih detail begitu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya akan kami arahkan kepada Bapak Kuswanto. Bapak kalau tadi menambahkan dari statement dari Bapak Dedi terkait undang-undang yang menjadi urgensi untuk direvisi. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira adakah Bapak tambahan? Kira-kira apa yang perlu dibenahi secara urgent, Bapak? Iya. Kalau kita berbicara Jawa Timur atau regional, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kondisi nasional. Kenapa demikian? Perlu kita pahami dari tadi pembicaraannya masalah anggaran yang tidak keburu untuk memenuhi kebutuhan, itu tentunya negara kita baru dilanda suatu musibah bersama, adanya suatu corona, dan sampai sekarang perekonomian belum balik seperti semula. Baik. Ini baru bertahap untuk melakukan recovery. Otomatis anggaran juga seperti itu. Kita nggak mungkin melihat anggaran seperti sebelum terjadi apa-apa. Kita masih merangkak terus untuk menuju pemulihan atau recovery anggaran.
apa yang menjadi pekerjaan kita ya tidak berkurang, tetap seperti panjang jalan yang tadi dijelaskan itu tidak berkurang jalannya, malah bertambah. Sedangkan anggarannya ya tidak segera bisa memenuhi apa yang menjadi target kebutuhan kita. Kemudian situasi nasional kita itu pun juga belum pulih. Menghadapi tahun-tahun politik, banyak kebijakan yang betul-betul harus dijaga, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Pak Dedi tadi berbicara masalah aturan. Ada aturan yang terkait dengan pemantapan atau kemantapan jalan yang sampai sekarang aturan itu belum berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas itu mengatur tentang berat maksimal untuk kendaraan angkut, ya, yang sering kali kita sebut dengan odol, overdimensi, ya, kemudian overload, kelebihan panjang kendaraan dan kelebihan muatan. Itu sampai sekarang aturannya belum dirubah, terus ada dan terus mengalami suatu penundaan karena undang-undang lalu lintas sendiri itu tidak jalan berdasarkan kemauan lalu lintas sendiri, tetapi ada hal-hal yang terkait secara nasional, kebijakan itu yang akan mengganggu secara perekonomian dan akan mengganggu secara situasi politik. Kalau itu diterapkan, otomatis yang namanya biaya angkut akan naik. Biaya angkut naik akan berdampak kepada barang-barang komoditi itu menjadi naik. Kalau kemudian bahan baku menjadi naik, situasi nasional belum terlalu baik secara perekonomian. Situasi politik juga masih dibutuhkan untuk tenang-tenang saja, tidak ada gejolak harga. Jadi ini semua akhirnya membuat semua kebijakan terkait dengan aturan atau undang-undang tadi belum bisa dilaksanakan secara murni. Kembali ke Jawa Timur, pemantauan yang saya bisa lakukan saat ini nampaknya di tahun 2024 curah hujan belum ada yang terlalu ekstrim. Kemudian curah hujan tidak kemudian secara beruntun setiap hari. Jadi seperti saat sekarang kita podcast ini sudah beberapa hari nggak ada hujan. Kita bisa bayangkan kalau hujannya puanter terus ya pasti akan berdampak kepada kerusakan jalan. Sampai sekarang belum ada curah hujan yang melimpah ke jalan, akses jalan, dan bahkan yang memutuskan jalan. Ya, kemudian belum ada juga yang sampai memutuskan jembatan seperti tahun-tahun lalu. Tahun lalu itu di daerah Banyuwangi, wilayahnya Pak Ketua Pak Agung ini ada sampai memutuskan jalan. Padahal itu jalan utama, jalur angkutan dari Bali menuju Jakarta. Tapi tahun ini nampaknya alhamdulillah baik-baik saja. Cuman ada beberapa hal kalau di musim hujan ini yang menjadi catatan kita bertahun-tahun. Kita itu nggak punya produk pemeliharaan jalan maupun produk pengaspalan jalan yang berkualitas baik. Itu belum punya kita. Saya nggak tahu hasil ujinya atau hasil kajiannya itu. Yang pasti kalau terjadi musim hujan ada air genangan pasti mengelupas. Itu nggak tahu saya. Apakah nggak ada para ahli-ahli yang ngerti teknis untuk pengelolaan aspal itu menjadi kuat tahan daripada air itu? Saya nggak melihat sudah bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh tahun. Bahkan dulu ada aspal yang dikelupas, dimasak lagi, dipakai lagi. Ternyata itu tidak efektif. Intinya tidak ada suatu proses kajian yang menghasilkan teknologi modern ini yang membuat aspal itu menjadi lebih kuat.
ya dari air, karena aspal itu musuhnya air. Jadi tadi Pak Mas Duki mengatakan faktor irigasinya diperbaiki, ya memang jalur jalan di pinggir-pinggir itu tidak semuanya ada saluran irigasi, ya. Yang diperbaiki apanya? Irigasinya aja kita nggak punya. Drainasenya, ya pembuangan air itu nggak ada di samping kiri kanannya jalan itu nggak ada, nggak seluruhnya ada. Tidak kemudian sepanjang jalan itu ada selokan untuk nampung air. Ini yang menjadi permasalahan, ya anggarannya yang terbatas, pemeliharaannya juga terbatas. Yang paling mengerikan sekarang kalau ada jalan berlubang itu penembelannya itu nggak tahu komposisi campurannya itu, kok kelihatannya banyak pasirnya daripada aspalnya, ya apakah kemudian campurannya itu cuma aspal sama pasir, apa nggak ada bahan baku yang lain. Itu ditempelkan ya hanya untuk menghibur masyarakat. Oh, pemerintah peduli kalau ada lubang, katanya Pak Ketua tadi. Tidak sampai 24 jam jalan ditutup. Tidak sampai 24 jam jalannya lubang lagi. Itu bisa terjadi seperti itu karena nggak punya, ya nggak tahu kemampuan ahli pikir Indonesia ini kok nggak bisa menemukan rumusan aspal yang kuat dan baik. Karena aspal itu musuhnya cuma satu, air dan beratnya kendaraan. Saya kira itu Mbak Stefani. Baik Pak Kuswanto, ya kita langsung beralih ke Bapak Masus, mungkin dapat menanggapi terkait tadi Bapak komposisi. Ya, baik. Saya kira menarik diskusi ini ya. Ya ada isu anggaran, ada isu perlunya pelebaran atau geometrik jalan, ada isu mutu material. Saya kira ini semua penting ya, misalnya terkait dengan isu anggaran yang berkurang padahal kemudian ada pelimpahan kewenangan ya. Yang utama barangkali ya, supaya agak hangat ini ya, yang penting jangan sampai kemudian anggaran yang diperuntukkan untuk jalan itu jadi makan siang gitu nanti. Itu untuk cuk aja ya bisa dicarikan dari yang lain. Saya kira itu aman. Itu satu ya. Ya terkait dengan anggaran pasti memang harus ya kalau bisa tetap atau ditambah. Yang kedua terkait dengan mutu material, sesungguhnya kalau dari sisi sains ya, komposisi ya, job formula terkait dengan material itu ya di tahapan perencanaan itu pasti ya bisa. Jadi ada banyak variasi material yang kemudian memenuhi spesifikasi teknis. Nah, itu di tahapan perencanaan. Bahwa kemudian ketika masuk ranah pelaksanaan dan itu variabelnya kompleks ya. Dan ranah tender. Ya, dan ranah tender itu variabelnya menjadi kompleks. Bisa jadi mutunya berkurang, kadang mutunya tetap tapi ketebalannya jadi berkurang. Karena harga ya Pak. Ya, dan harga ya, dan kaitannya dengan ya ekosistem pelaksanaan. Ini menjadi problem yang kompleks ya, sehingga disitulah perlunya dewan ini hadir fungsi pengawasannya untuk memonitor bagaimana agar di lapangan ini setidaknya kalaupun toh ada reduksi ya kekuatan masih masuk dalam spesifikasi teknis. Mungkin ya itu. Jadi sesungguhnya kalau secara ya akademis ya mutu material memenuhi standar itu sangat ya, dan memang harus ya banyak variasi ya komposisi yang kemudian semuanya bisa memenuhi spesifikasi. Hanya saja di pelaksanaan itu menjadi problem, sekaligus sesungguhnya kadang pelaksanaan memenuhi standar ya, tetapi beban yang lewat tadi, odol tadi yang tidak memenuhi standar. Nah, sehingga menjadi problem baru, akhirnya muncul ya pencirinya adalah kerusakannya ya kerusakan ya akibat beban berlebih itu terjadi bleeding dan lain sebagainya. Mungkin itu beberapa hal, tapi semua itu sesungguhnya menjadi atribut-atribut di dalam uji layak fungsi jalan. Nah, kebetulan ada peraturan petunjuk teknis baru ya terkait dengan layak fungsi jalan yang mulai diberlakukan sejak 31 Agustus kemarin.
pedoman teknisnya itu berlaku untuk memonitor bagaimana kelayakan fungsi jalan dalam konsep sesungguhnya jalan berkeselamatan. Nah, itu dengan konsep pemeringkatan bintang. Seperti kita pesan di GoFood dan lain sebagainya. Rating. Kalau ratingnya atau bintangnya 1 itu jalan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan. Kalau bintangnya 5 maka itu jalan yang berkeselamatan. Nah, dari kajian kami mendapati secara umum jalan provinsi di Jawa Timur ini ya kurang lebih ya sekitar 50% itu yang jalan berkeselamatan mungkin hanya sekitar 20-25%. Bintang 5-nya ya. Ya, yang bintang 5 ya. Rata-rata begitu. Nah, kalau separuh karena ada yang bintang 4 juga ya sekitar tidak sampai juga 25%, 20-an. Nah, yang bintang tengah ya bintang 3 ya itu mungkin 20%-an. Nah, jadi masih banyak, artinya sekitar 50% ya jalan di Jawa Timur ini memang perlu perhatian karena masih berpotensi kecelakaan, termasuk tadi yang disinggung oleh Pak Azhari ya, lebarnya yang kurang. Terus kemudian perkerasannya yang gampang mengelupas. Ya, apalagi kalau di momen pemilu itu suara yang kadang mengelupas, Pak. Terus kemudian di beberapa daerah yang kelandaiannya tidak bagus atau di daerah yang berbukit itu banyak yang geometriknya tidak memenuhi standar. Misalnya di area Cangar itu juga ya sangat terjal dan tidak memenuhi standar sehingga resiko kecelakaan di sana tinggi. Sehingga perlu penyesuaian geometrik. Jadi kalau direkap secara keseluruhan kira-kira postur jalan provinsi di Jawa Timur itu kira-kira kurang lebih 50% itu perlu perhatian, ada yang perlu perbaikan geometrik, ada yang perlu perbaikan perkerasan, ada yang perlu pelebaran, ada juga yang kemudian letak ya pohon peneduh itu di pinggir jalan, di hampir ke badan jalan, sehingga ketika terjadi seorang supir lengah sedikit nabrak pohon itu juga perlu digeser. Jadi banyak variabel-variabel, intinya sesungguhnya yang dikaji di dalam uji layak fungsi itu ada 46 atribut, ada 204 kode. Nah, dari situ semua variabel-variabel tiap segmen jalan atau tiap ruas jalan itu berbeda. Nah, itu yang perlu diperbaiki dan ke depan itu saya kasih masukan ke teman-teman di Bina Marga Jatim, ini perlu dijadikan pertimbangan untuk menyusun prioritas program di masa mendatang sehingga alokasi yang telah disetujui oleh teman-teman dari para wakil rakyat di Jawa Timur itu bisa lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan pemeringkatan bintang dari kelayakan fungsi jalan di Jawa Timur ini. Mungkin sementara gitu, Pak Stefan. Baik Bapak Mahsus. Ya, tadi sempat saya dengar berarti banyak sekali ya Pak faktor-faktor yang mempengaruhi mulai dari pohon dan lain sebagainya. Dan tentunya ini memerlukan biaya, dana begitu ya. Oke, mungkin saya akan beralih ke Bapak Agung terkait kembali lagi pada pendanaan begitu ya. Bapak terkait pendanaan yang pastinya membutuhkan sangat besar terkait infrastruktur. Kira-kira ada rencana untuk dibiayai melalui skema KPBU. Apakah kira-kira Bapak setuju? KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, Bapak? Kita lihat, jadi selama ini kalau yang di provinsi nggak begitu. Jadi contoh kembali lagi di dapil-dapil yang kita punya itu, ya pakai anggaran mandiri.